balik lagi di channel YouTube saya, Amira Sali. Dan vlog kali ini saya akan nge-share apa aja sih kegiatan yang saya lakuin habis selepas sholat subuh itu. Dan biasanya kegiatan saya itu dimulai dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Dan itu dilakuin berulang-ulang setiap hari. Pertama-tama di sini saya buka-buka dulu ya jendela, pintu biar udaranya bisa seger dan nggak terlalu gelap juga. Kemudian lanjut di sini kita mulai dulu dari ruang tamu untuk beres-beresnya, dan di sini itu biasanya kita jadikan juga sebagai ruang serbaguna karena untuk ngelakuin aktivitas itu kebanyakan juga di sini kita lakuinnya. Kemudian lanjut kita kembali ke dapur. Di sini kita mau cuci-cuci dulu ya piring-piring bekas semalam kita ngeteh ngopi sambil makan gorengan. Jadi piringnya itu nggak banyak-banyak juga karena piring yang kita pakai untuk setelah makan malam itu di sini sudah saya cuci juga, tapi belum dipindahin ke rak piring. Makanya di sini itu piringnya agak banyak untuk ditaruh di rak piring ini. Jadi kegiatan saya itu ya tiap harinya kayak gini-gini aja ya. Kalau dibilang bosan, nggak bosan juga sih, namanya juga ibu rumah tangga. Jadi sudah jadi tugas pokoknya ya untuk di kasur, di sumur, dan di dapur. Dan di sini saya juga nggak lupa untuk elap-elap meja dapur karena ini juga lumayan kotor. Dan jangan lupa penampungan air yang ada di rice cooker ini kita buang ya biar nggak tumpah-tumpah begitu kita pakai buat masak lagi. Lanjut di sini kita beresin juga si kompor ini. Ini tuh paling vital banget ya untuk di dapur karena kita gunakan untuk memasak dan segala macamnya. Dan jangan lupa untuk tidak dianaktirikan ya. Jadi ini itu harus rajin-rajin untuk dielap-elap juga, nanti dia ngambek karena jarang diperhatiin. Dan jangan lupa untuk di bagian tungku ini kita harus bersihkan juga ya, karena di sini itu biasanya tempat yang paling kotor karena kena cipratan minyak atau tumpahan-tumpahan yang lain. Dan di sini saya gunakan pakai tisu kering aja untuk beresin atau bersihin tungkunya. Dan lihat juga kan ini tuh asli kotor banget, jadi harus mesti sering-sering diperhatiin karena kalau kita jarang bersihin ini nanti lama kelamaan dia itu akan berkerak dan lebih sulit lagi untuk dibersihkan. Makanya biasanya saya tiap habis masak tuh langsung dibersihkan juga bagian tungkunya. Dan jangan lupa di kolong kompor ini juga harus kita rajin-rajin bersihin karena ini itu biasanya jadi kotoran yang tersembunyi ya kalau kita malas beresinnya. Oke, lanjut. Di sini saya buang sampah lagi. Untuk sampah di dalam rumah itu tempatnya biasanya saya taruhnya di bawah kolong dapur, dan ini itu asli beneran udah menumpuk banget sampahnya. Lalu di sini saya buang lagi keluar rumah. Biasanya tuh saya buang sampahnya 2 hari sekali ya. Jadi kalau di penampungan ini sudah full baru deh saya bawa keluar untuk disimpan buat diambil sama tukang sampahnya. Lanjut, setelah itu di sini kita lanjut lagi untuk ngebabu. Jadi jangan lupa ya sebagai ibu rumah tangga itu harus total. Setelah lakuin semuanya, di sini kita lanjut untuk nyapu-nyapu dulu. Pokoknya luar dalam itu harus bersih. Jadi rumahnya itu kalau yang bersih-bersih itu bikin tenang, bikin adem ya bun. Jadi mau nggak mau sebagai ibu rumah tangga ya kalau nggak ngapa-ngapain ya mau ngapain lagi selain beres-beres rumah. Dan di sini juga saya udah mulai nyapu-nyapu halaman dari dalam keluar. Dan di sini juga lumayan nggak kotor-kotor banget sih, cuman ada baiknya untuk sering-sering diberesin juga. Kemudian di sini kita lanjut untuk nyapu-nyapu di bagian taman taman ala kadarnya. Kalau saya bilang sebenarnya ini itu tamannya dulu itu ada rumput gajah mini, tapi entah kenapa itu pada mati. Jadi ya udah kita biarin aja daripada kita tanam lagi terus mati. Jadi ya daripada rugi ya udah kita biarin aja. Tamannya itu nggak pakai rumput, cuman tanah aja kayak gini, polos banget ya bun. Malahan udah ditumbuhin lumut-lumut yang kayak gitu. Oke, lanjut. Setelah di luar, di sini kita lanjut kembali ke dalam rumah lagi untuk ngepel-ngepel lantainya biar lantainya itu glowing kayak muka-muka kalian yang sedang simak video ini. Jadi di sini itu pekerjaan yang paling paling berat dari semua pekerjaan rumah sih menurut saya, karena kalau ngepel lantai itu kayaknya semua tenaga pada keluar, jadi berasa capek banget. Jadi mau nggak mau ya sebagai ibu rumah tangga yang baik
kita harus total, lagi-lagi harus total, karena kalau kita setengah-setengah nanti rumahnya juga kebersihannya setengah-setengah. Jadi di sini kita harus full jadi ibu rumah tangga. Nggak berhenti sampai di pel lantai aja ya bun, karena di sini masih ada pakaian yang menunggu harus diperhatiin. Jadi di sini karena saya nyucinya masih manual, jadi bagian ini kita skip aja biar videonya nggak kepanjangan. Setelah dicuci jangan lupa untuk dijemur ya bun, ya kali kalau pakaiannya dibiarin gitu aja bisa kering sendiri, makanya nggak gampang ya kalau jadi ibu rumah tangga, belum lagi yang udah punya anak mesti urus segala macamnya. Padahal saya tuh cuman ngurus rumah sama suami itu capeknya Masya Allah banget, jadi kebayang bagaimana ibu-ibu di luar sana yang ngurusnya segala macam ya. Kemudian lanjut di sini sore harinya saya mau panen cabai-cabean saya dulu karena mereka di sini udah pada matang-matang, jadi sudah saatnya untuk diambil ya. Jadi ini tuh lumayan banyak banget. Dan kita tuh nggak nyangka kalau cabenya ini bisa berbuah sebanyak ini, karena awalnya kita pikir ini tuh tanamannya akan mati karena kalau dilihat ini tuh tanamannya kayak nggak sehat ya, karena daunnya pada kering-kering, terus batangnya juga udah mulai rapuh. Tau-taunya begitu kena hujan ya kembali seger lagi kayak gini. Akhirnya dia beranak pinak dan sebanyak ini tuh buah-buahnya. Dan ini dia hasil panen kita hari ini ya, lumayan banyak lah. Setelah panen cabai di sini kita lanjut untuk ambilin dulu pakaian-pakaian yang udah kering daripada mereka jadi keripik. Ya udah di sini kita langsung aja angkatin satu-satu ke dalam rumah. Pakaian ini itu saya ambilnya untuk yang kesekian kalinya ya, karena pakaian sebelumnya itu saya udah angkat duluan dan emang cucian saya itu waktu itu emang beneran banyak. Entah kenapa sebanyak itu padahal kita tinggalnya cuma berdua ya. Kemudian di sini kita lanjut untuk lipetin lagi satu-satu, dan kalau dibilang melipat itu ini bukan musuh utama saya ya, justru kalau urusan melipat itu malah saya seneng. Entah kenapa lebih seneng aja gitu loh melipat daripada harus disuruh nyuci. Pokoknya kalau untuk urusan lipat-melipat itu saya itu termasuk termasuk suka dengan pekerjaan yang ini dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Selanjutnya di sini kita masukin ke dalam kamar untuk dimasukin lagi ke dalam lemari. Selain lipatnya harus rapi, nyusunnya juga harus benar-benar rapi, karena kalau nggak rapi bawaannya, kalau menurut saya sih bawaannya pengen emosi aja gitu ya kalau semua barang-barang itu berantakan yang ada di dalam rumah. Jadi di sini sebisa mungkin isi lemarinya itu harus benar-benar rapi, serapih-rapihnya. Oke lanjut, setelah melipat di sini saya kembali ke dapur untuk nyiapin makan malamnya saya dan Pak suami. Dan di sini pertama-tama saya buat kalau dibilang cemilan ya, ini cemilan. Kemudian lanjut di sini kita masak lauk untuk makanan pendamping makan malam kita, dan di sini saya masak tumis daging aja yang simple-simple aja yang udah sama dengan sayurannya, jadi nggak perlu repot-repot lagi buat sayur ya. Jadi karena di sini udah paket lengkap, udah ada lauknya dan sayurnya, jadi makan malamnya kita pakai lauk yang seadanya aja. Setelah masaknya udah kelar di sini karena menjelang maghrib ya, atau hampir pukul 6 petang gitu, saya udah mulai nutup-nutup gorden, nutup-nutup jendela sambil nungguin Pak suami pulang kerja. Dan biasanya setelah sholat maghrib itu kita langsung makan malam, dan setelah makan malam itu udah nggak ada kegiatan lagi, jadi waktunya kita untuk rebahan sambil cerita sama Pak suami tentang kegiatan hari ini. Oke, sekian dulu video vlog keseharian saya, semoga video ini bisa menghibur. Terima kasih buat kalian yang sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next vlog. Assalamualaikum dan bye-bye.